Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu, masih di channel yang sama, masih di Indonesia Asik, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik ya. Oke, Ibu masih menjelaskan mengenai kalimat efektif ya. Nah, di sini di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur kalimat efektif ya. Di dalam kalimat efektif ini ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ya. Unsur tersebut ini terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku ini sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur ya, yaitu subjek dan predikat. Sementara biasanya pelengkap ini bisa wajib hadir ataupun tidak wajib hadir ya. Jadi Ibu jelaskan dulu satu-satu ya. Unsur yang pertama itu adalah unsur subjek ya, atau kita kenal dengan penyingkatan S ya. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, bisa sosok atau benda, bisa juga sesuatu hal ya, atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan ya. Jadi subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau kata nominal, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya ya, coba perhatikan pada layar kalian. Ini ada contoh subjek ya. Ibu sedang menyapu ya. Ibuku, ibu garis bawahi dengan subjek sedang menyapu. Ya, ini Ibu berikan rumusnya. Subjek di sini sebagai kata benda ya. Atau kursi pegawai ya. Ibu garis bawahi kursi pegawai ini sebagai subjek dengan rumusnya subjek ini sebagai klausa kursi pegawai ya. Sedangkan pada contoh yang ketiga, berjalan kaki menyehatkan badan. Berjalan kaki di Ibu garis bawahi menjadi subjek, maka di sini subjek rumusnya sebagai verba ya. Oke, berikutnya unsur yang kedua adalah predikat atau kita kenal istilahnya P ya. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahukan ya, melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek ini ya. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau bisa juga jati diri dari si subjek itu ya. Jadi termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat ini adalah menyatakan tentang sejumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek ya. Jadi predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar memang ya berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga bersifat numeralia, nomina atau frasa nominal ya. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan dalam layar kalian. Ini ada beberapa contoh kalimat predikat ya. Adik sedang tidur siang. Ini Ibu garis bawahi tidur siang ya. Bisa kalian tentukan tidur siang ini sebagai apa? Apakah sebagai frasa ya atau sebagai numeralia. Putrinya cantik jelita. Cantik jelita Ibu garisi. Kota Jakarta dalam keadaan aman ya. Keadaan amannya Ibu garisi. Kucingku belang tiga. Ini bisa kalian tahu ini jenis apa? Robi mahasiswa baru. Rumah Pak Hartawan ya. Ini yang Ibu garis bawahi merupakan predikat ya. Predikat dengan berkelas verba ataupun adjektiva, atau juga bisa numeralia, nomina atau frasa nominal ya. Oke, berikutnya unsur yang ketiga, objek ya. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat ya. Nomina, frasa nominal atau klausa biasanya menjadi bagian dari objek. Letak objek selalu berada di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek ya. Seperti pada contoh di bawah ini dalam layar kalian, maksud Ibu, Intan menimang titik-titik, dokter memeriksa titik-titik, juru masak menggoreng titik-titik. Nah, ini disebut dengan verba transitif atau verba yang memerlukan kehadiran objek ya. Jadi verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh yang ada dalam layar kalian. Predikat ini menuntut untuk dilengkapi ya. Jadi unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Sementara objek dapat bersifat tidak diperlukan
ketika jika predikat diisi oleh verba intransitif ya. Jadi pada format ini objek tidak diperlukan ya. Contohnya seperti di bawah ini ya, seperti kalimat pada layar kalian, nenek mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Ini tidak memerlukan objek ya. Oke, berikutnya juga objek dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Coba lihat dalam layar kalian contoh kalimatnya yang dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya ini bisa dipasifkan. Contohnya, Novia Intan memarahi Elisa. Ini objeknya di belakang. Elisa sebagai objek. Nah, dengan mengubah posisi ya, dengan memasifkan, maka objek ini berubah ya menjadi subjek. Elisa dimarahi oleh Novia Intan ya. Oke, berikutnya unsur yang keempat, pelengkap ya, PL. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, posisi seperti itu juga bisa ditempati oleh objek ya, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, prasanomina atau klausa. Coba perhatikan dalam layar kalian contoh kalimat banyak parpol berlandaskan Pancasila. Ya, coba perhatikan banyak ini sebagai subjek, parpol sebagai predikat, berlandaskan sebagai pelengkap, dan Pancasila adalah sebagai objek. Pada kalimat kedua, berlandaskan, ia melengkapi objek dari Pancasila ya. Perbedaannya kata pelengkap ini sebenarnya tidak bisa dipindahkan ke depan sebagai subjek ya dalam kalimat pasif, sedangkan kalau objek ini dipindahkan sebagai subjek dalam kalimat pasif. Itu yang membedakan antara pelengkap dengan objek ya. Oke, berikutnya unsur yang kelima, keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, bisa juga menerangkan predikat, menerangkan objek, atau bisa juga menerangkan pelengkap. Posisinya ini bebas ya, bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan ini dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, ataupun klausa. Keterangan ini biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung ya, seperti pada contoh kalimat di layar kalian, ayah sudah berangkat sejak tadi pagi. Nah, ini sejak tadi pagi merupakan keterangan waktu. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai unsur-unsur dalam kalimat efektif ya. Ibu harap kalian paham. Jika tidak paham, boleh diulang-ulang lagi ya video ini ya, supaya membuat kalian lebih memahami lagi bahasa Indonesia ya, supaya tidak ada kerancuan di kemudian hari. Oke, demikian saja video kali ini. Kita tutup saja. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya, tapi tetap di Indonesia Asik. Bye.